Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika yang asyik dan menyenangkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai unsur-unsur kubus dan balok. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama diharapkan kalian dapat membuat dan menemukan jaring-jaring kubus, dan yang kedua, diharapkan kalian dapat membuat dan menemukan jaring-jaring balok. Sebelumnya, pernahkah kalian membantu orang tua kalian memasang kardus dari kotak nasi seperti ini? Atau kalian pernah membongkar suatu kotak susu? Atau kalian pernah membongkar suatu kotak sereal? Berbentuk apakah kardus yang belum jadi tersebut? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Perhatikan di sini, ibu mempunyai sebuah kubus. Jika ibu iris atau gunting 3 buah rusuk, alasnya dan atasnya, atau pada rusuk-rusuk tertentu, seperti ini, lalu ibu rebahkan, maka dia akan membentuk suatu jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini kita sebut dengan jaring-jaring kubus. Kalian dapat lihat ilustrasinya seperti ini. Kemarin kita telah mempelajari unsur-unsur dari kubus, di mana kubus ini mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Sehingga jaring-jaring kubus ini dia terdiri dari 6 buah persegi kongruen yang saling berhubungan. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada persegi yang berdekatan, dia akan membentuk suatu bangun kubus. Perlu diingat juga untuk menentukan apakah suatu susunan persegi jaring-jaring kubus atau bukan adalah dengan menentukan salah satu sisi sebagai bidang alasnya. Setelah itu, kalian dapat menentukan bidang-bidang lainnya, seperti bidang atas, bidang kanan, bidang kiri, depan, belakang. Nah, jika tidak ada sisi yang berimpit, maka susunan 6 persegi ini kita sebut sebagai jaring-jaring kubus. Agar kita mudah dalam mengingat bentuk masing-masing jaring-jaring kubus, kita dapat membaginya ke dalam beberapa pola. Nah, yang pertama ada pola 1-4-1. Yang kedua ada pola 2-3-1, yang ketiga ada pola 2-2, dan yang keempat ada pola 3-3. Yang pertama kita pola 1-4-1 terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Di sini terdapat jaring kubus yang sangat familiar. Nah, maksud dari pola 1-4-1 ini maksudnya adalah terdapat 1 rangkaian persegi bagian atas, 4 rangkaian persegi bagian tengah, dan 1 persegi bagian bawah. Nah, kita harus menentukan alasnya terlebih dahulu. Alasnya itu ibu tandai dengan warna merah. Dan warna yang sama ini maksudnya adalah sisi yang saling berhadapan. Alas berhadapan dengan tutup. Lalu sisi yang bagian kanan, warna kuning ini berhadapan dengan sisi bagian kiri. Dan sisi yang warna biru ini berarti sisi depan, dia berhadapan dengan sisi yang belakang. Nah, apakah pola 1-4-1 ini hanya memiliki 1 jaring saja? Tidak ya. Terdapat jaring yang berikutnya. Nah, dengan pola 1-4-1, jaring pada bagian bawah ini kita pindahkan pada 4 rangkaian persegi ini. Selanjutnya bagaimana? Sama, kotak ini kita pindahkan ke kotak persegi nomor 3 dan nomor 4. Nah, setelah itu kita pindahkan semua yang bagian atas dan bawah di rangkaian 4 persegi tapi di nomor 2-nya.
Selanjutnya, kita pindahkan lagi pada bagian bawah ini ke nomor 3. Nah, inilah jaring-jaring dari pola 141 ini. Jadi, jaring-jaring kubusnya ada 6. Selanjutnya adalah pola 231. Pola 231 itu seperti apa? Pola 231 berarti terdapat rangkaian persegi, bagian atas itu 2, lalu 3 rangkaian tengah dan 1 rangkaian sebagai bawahnya. Nah, tadi kan polanya 2, 3, 1. Sehingga kotak yang biru ini kita pindahkan saja ke kotak dengan 3 persegi nomor 2 dan nomor 3. Jadi polanya itu 2, 3, 1. Sehingga pola 2, 3, 1 ini mempunyai jaring-jaring kubus itu sebanyak 3 macam. Selanjutnya adalah pola 22. Pola 22 itu berarti jaring-jaring ini terdiri atas rangkaian 2 persegi yang disusun dalam 3 baris seperti ini. Nah, pola 22 ini dia hanya memiliki satu saja jaring-jaring dari kubus. Selanjutnya adalah pola 33. Pola 33 berarti terdiri atas rangkaian 3 persegi yang disusun dalam 2 baris. Nah, dapat disimpulkan berarti jaring-jaring kubus ini terdapat berapa macam coba? Tadi pola 141 terdapat 6, pola 231 terdapat 3, berarti 6 tambah 3 9. Pola 22 terdapat 1, 9 tambah 1 10. Dan yang terakhir, pola 33 terdapat 1 juga, berarti macam-macam jaring-jaring kubus itu ada 11. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini terdapat jaring-jaring kubus, di mana setiap bidang sisinya ibu telah beri nomor. Pertanyaannya, jika sisi nomor 3 sebagai alas kubus, maka sisi nomor berapakah dari jaring-jaring tersebut yang merupakan tutup kubus tersebut? Nah, berarti kita PR-nya adalah untuk mencari tutupnya nih. Di sini kita tandai sebagai alas nomor 3-nya. Berarti sisi nomor 6, kalau kita rangkai ini, berarti dia sebagai sisi depan. 4 berarti sisi bagian kanan. 5 sebagai sisi bagian belakang. 2 sebagai sisi bagian kiri. Nah, berarti 1 itu sebagai apa? Sebagai tutupnya. Jadi kita dapat kalau misalkan sisi nomor 3 ini sebagai alas, maka tutupnya adalah sisi nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jaring-jaring balok. Di sini ibu ada sebuah balok di mana ibu akan memotong 3 rusuk alas, 3 rusuk atas, dan 1 rusuk tegak. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya ibu akan rebahkan pada bidang datar, maka akan terlihat gambar seperti ini. Nah, gambar ini kita sebut dengan jaring-jaring balok. Nah, perlu diingat ya, balok adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang bidang sisi yang saling berhadapan. Tiap-tiap pasang bidang sisi pada balok merupakan bangun datar, persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk atau ukurannya sama. Dimisalkan ini adalah sisi alasnya. Karena sisi pada balok memiliki 3 pasang sisi yang sama, maka kita lihat saja. Yang sekiranya sama, berarti ini adalah tutupnya kan? Karena bentuknya sama. Nah, berarti ini sisi bagian depan, ini belakang, dan ini kanan, ini kirinya. Agar lebih paham, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, dapat disimpulkan, jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada 2 persegi panjang yang berdekatan akan membentuk bangun balok. Selanjutnya adalah macam-macam jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok pada dasarnya sama seperti jaring-jaring kubus. Hanya pada balok dapat saja seluruh sisinya tidak berbentuk persegi, tapi gabungan antara persegi dengan persegi panjang atau persegi panjang dengan persegi panjang.
kita perhatikan jaring-jaring di sini. Nah, di sini itu gabungan ya antara persegi dan persegi panjang. Yang merah adalah alasnya dan yang hijau adalah tutupnya. Untuk jaring-jaring balok itu ada 54 macam. Nah, coba kalian cari jaring-jaring balok selanjutnya. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini terdapat macam-macam jaring-jaring balok, di mana berlian ingin membuat kotak hadiah berbentuk balok. Pola jaring-jaring yang digambar berlian ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perhatikan gambar nomor 1 terlebih dahulu ya. Di mana tadi jaring-jaring balok itu mempunyai 6 sisi. Di sini sudah 6 sisi belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Dan mempunyai 3 pasang sisi yang sama. Sisinya sudah sama? Sudah. Nah, tetapi salah satunya adalah saling berhadapan. Coba, kalau misalkan kita rangkai dan ini sebagai alasnya, ini tidak akan saling berhadapan nih. Berarti nomor 1 bukan merupakan suatu balok. Selanjutnya nomor 2. Di sini sisinya sudah 6, lalu mempunyai panjang yang sama, namun kasusnya sama nih seperti nomor 1, bahwa dia tidak saling berhadapan. Selanjutnya nomor 3. Nah, perhatikan di sini nomor 3 kelebihan ya. Balok kan mempunyai 6 sisi. Di sini ada 7. Berarti nomor 3 bukan balok. Selanjutnya nomor 4. Di sini dia mempunyai 6 sisi, betul. Mempunyai panjang yang sama juga. Betul. Coba saling berhadapan tidak? Nah, saling berhadapan ya. Kalau misalkan nomor 4 kita bangun sebuah balok, nah sisi yang ini saling berhadapan. Sehingga jika berlian ingin membuat kotak hadiah berbentuk balok, maka dia akan memilih jaring-jaring nomor 4. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.